Kalau bicara KDM, KDM itu gubernur Indonesia sebenarnya hari ini. Popularitas KDM sudah melampaui teritori tanah Pasundan. Kalau bicara popularitas, bahkan kita kemarin dapat info dari teman di lembaga survei yang tidak dipublikasi, itu sudah nomor 3 secara nasional. Ini baru 3 bulan, Baru 3 bulan. Yang pertama Pak Prabowo. Yang kedua Anies Baswedan. Yang ketiga baru KDM. Bahkan bukan wapres hari ini ya? Bukan wapres hari ini. Itu satu survei. Nanti kita cek data-data survei yang lain. Jadi ini luar biasa menurut saya. Yang hari ini sudah ancang-ancang ke 2029, itu harus hati-hati dengan popularitas KDM. Artinya kan gini, KDM ini kan melampaui ada AHY, Gibran, Caimin, Mahfud, ada Ganjar, itu melampaui itu semua dengan kerja-kerja 3 bulan. Ini memang kemunculannya agak mirip. Ini kan button up dari bawah. Dari bawah ini. Dengan pola yang sama-sama unik gitu. Tapi bagi saya sebagai analis politik itu saya membaca antara Jokowi dan KDM itu berbeda. Perbedaan pertama itu misalnya ya, kalau Jokowi itu lebih irit bicara. Dalam ilmu komunikasi itu dia pakai pendekatan political PR. Jokowi irit bicara tapi orang lain yang membicarakan Jokowi. Tapi kalau KDM ini political advertorial. Dia berbicara sendiri. Dia langsung berbicara dengan masyarakat, berbicara juga banyak dan tegas, spontanitas. KDM ini memang sangat algoritmik bahasa saya. Sangat mengikuti algoritma media sosial. Dia sukses di dalam bagaimana berselancar di media sosial, sehingga ketika Gubernur Kaltim menyebut gubernur konten itu relevan. Dia memang gubernur konten dan faktanya kan bisa menghemat dari Pemprov Jabar yang 50 miliar jadi 3 miliar kan. Itu kan salah satu yang positif dari KDM gitu. Misalkan teori materi politik paling genuine itu kan soal diferensiasi. Nah, soal diferensiasi jelas KDM itu punya diferensiasi yang sangat kuat, sangat menonjol dari gesturnya ya, dari pakaiannya. Dia pakai ikat atas kepala khas Sunda ya kan, putih, kemudian pakaian putih, celana putih. Targeting ya. Dia mampu berbicara dengan bahasa audiens. Dia kan berdialog langsung dengan warga. Berdialog dengan mama bisa, anak kecil pun bisa. Dan ketika di panggung-panggung pemerintahan, dia juga bisa bicara berpidato panjang. Jadi dia mampu menyesuaikan audiennya, positioning. Dia mampu memposisikan diri. Ketika misalnya dia berbicara dengan audien, ada beberapa hal yang sebenarnya pendapat-pendapat dia itu bertentangan dengan audien, dengan publik. Makanya ketika ada yang menyatakan KDM itu pemimpin populis, menurut saya tidak sepenuhnya populis. Dalam beberapa hal mengikuti nalurnya sendiri. Jadi beberapa hal itu dia sebenarnya bukan kategori pemimpin populis. Kalau saya membacanya dia pemimpin algoritmik gitu. Ini kan KDM dengan populisnya, dengan survei yang oke banget kan, bukan hanya menjadi ancaman untuk lawan partai lain ya. Tentunya buat Pak Presiden, Pak Prabowo sendiri. Ya kita tahu hari ini KDM bukan lagi Golkar, Mas. Golkar mungkin sangat menyesal kehilangan sosok KDM ya kan. KDM ini kan Gerindra, Mas. Dan nampaknya nggak mungkin ketika Gerindra akan nyalon presiden dan wakil presiden gitu. Tapi kalau dalam politik ya, karena politik itu seni kemungkinan, tidak ada yang mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam politik. Bisa jadi Gerindra dan Gerindra. Politik kan seni kemungkinan. Dulu Prabowo sama Sandi sama-sama Gerindra. Oh iya ya. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, KDM adalah gubernur Indonesia dan pemimpin algoritmiks. Dalam cuplikan video tadi kita menyimak bersama-sama bagaimana ada perbincangan yang begitu hangat tentang sosok gubernur di Provinsi Jawa Barat yang bernama Kang Deddy Mulyadi itu. Memang adalah sebuah realita dan fakta yang tak terbantahkan bahwa hari ini nama dari Gubernur Jawa Barat begitu fenomenal, begitu viral di masyarakat Indonesia. Tidak saja hanya masyarakat Jawa Barat yang berdiskusi ataupun yang berbicara tentang sosok Kang Deddy Mulyadi, tetapi masyarakat Indonesia hari ini seolah-olah sudah terhipnotis selalu berbicara tentang sosok pemimpin yang begitu bijaksana, tentang sosok pemimpin yang begitu merakyat, tentang sosok pemimpin yang tegas, tentang sosok pemimpin yang berani yang bernama Kang Deddy Mulyadi itu. Perbincangan tentang nama Kang Deddy Mulyadi tidak saja disuarakan oleh kita yang adalah rakyat jelata, tetapi mereka-mereka yang dari kaum elit, mereka-mereka yang adalah pengamat politik,
mereka-mereka yang terafiliasi dengan partai politik tertentu. Hari ini mereka juga beramai-ramai berdiskusi, beramai-ramai membaca apa kira-kira pola kepemimpinan yang diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Kang Deddy Mulyadi bagi sebagian orang, segala sesuatu yang dia lakukan dinilai sebagai gubernur pencitraan, dinilai sebagai gubernur konten dan lain sebagainya. Tetapi hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika beliau begitu aktif dalam bermedia sosial, saya sebagai rakyat jelata memandang bahwa ini adalah bentuk transparansi yang dilakukan oleh seorang pemimpin kepada rakyatnya. Walaupun hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi acap kali dan sering kali kita mendengarkan kritikan-kritikan ataupun aksi-aksi unjuk rasa ataupun penolakan yang datang dari segelintir orang yang hari ini sedang panik, yang hari ini sedang sakit hati, yang hari ini merasa bahwa lahan atau sumber pundi-pundi rupiah yang dulunya biasa diambil, yang dulunya biasa dijadikan sebagai sumber cuan untuk mensejahterakan partai politiknya, kini mereka mulai berkuar-kuar di media sosial. Kini mereka mulai berteriak-teriak seperti cacing yang kena panas. Dan hal ini mau membuktikan bahwa Kang Deddy Mulyadi sesungguhnya adalah pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang masuk menaruh rasa empati kepada rakyatnya, pemimpin yang selalu memperhatikan kehidupan orang-orang kecil, terlebih khususnya rakyat Jawa Barat, yang seolah-olah memandang Kang Deddy Mulyadi ini sebagai sosok figur yang benar-benar luar biasa, figur yang mengayomi, figur yang bisa dijadikan sebagai panutan bagi masyarakat Jawa Barat. Pemirsa sekalian, bila dalam cuplikan video tadi kita mendengar bahwa KDM hari ini berada di posisi ketiga dalam keviralan, dalam kepopuleran di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ketika Bapak Prabowo Subianto menempati urutan pertama, lalu ada Bapak Anies Rashid Baswedan di urutan kedua, dan Bapak Deddy Mulyadi berada di urutan ketiga. Sementara kita lihat bahwa Kang Deddy Mulyadi baru menjabat sebagai orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu kurang lebih 3 atau 4 bulan ini. Saya sangat yakin dan percaya, kalau Kang Deddy Mulyadi tetap konsisten, selalu berbuat baik, selalu bijaksana, selalu tegas dan berani, hal ini pastinya akan mengetuk pintu hati masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya siapa tahu Kang Deddy Mulyadi akan mendapatkan peringkat pertama untuk menggeserkan Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Anies Rashid Baswedan, yang dulunya kita kenal sosok manusia yang pandai dalam bernarasi, yang pandai dalam merangkai kata-kata, dan yang pandai untuk membolak-balikan fakta. Itulah Anies Rashid Baswedan. Tetapi berikut ini kita akan mendengarkan lagi cuplikan-cuplikan video masih tentang Kang Deddy Mulyadi. Ketika ada suara yang mengatakan bahwa KDM adalah pemimpin yang merakyat. Benarkah demikian? Inilah cuplikan video selengkapnya. Suka atau tidak suka, rakyatnya suka. Kepuasan rakyat terhadap kepemimpinan Deddy Mulyadi itu adalah 94,5% di atas dari gubernur-gubernur yang di Pulau Jawa lainnya. Saya sebenarnya tidak kenal ya, dalam arti tidak pernah ngobrol intens dengan seseorang yang namanya KDM, Kang Deddy Mulyadi, yang sekarang menjadi gubernur Jawa Barat. Tiba-tiba di suatu malam saya masih di Norwegia, dia menelpon saya, dia bilang, "Kang, bantu saya." Akhirnya saya bertemu dengan dia untuk satu jabatan, tapi saya akan bertestimoni bagaimana pertemuan demi pertemuan saya dengan Kang Deddy Mulyadi, dan boleh dong saya share ya, biar Anda tahu. Banyak sekali ya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Yang saya mengesankan bagi saya adalah tentang leadership. Dia mengajarkan kepada kita semua, kepada saya 2 kali saya melihat beliau pidato, beliau seorang orator yang luar biasa. Nggak pakai mikir gitu, dan daging semua. Begitu dia mengatakan, "Hai teman-teman semua, baik yang di Pemprov maupun yang ada di bank itu, bekerjalah pakai hati."
Dengan kita bekerja dari hati, itulah kita bisa bekerja jujur ya, tidak menyalahgunakan wewenang, tidak korupsi. Semua juga kita nanti akan menghadap yang kuasa. Bekerjalah pakai hati. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan dukungan dari keluarga, mendapatkan kepuasan dari konsumen. Itu yang selalu beliau sampaikan. Anda pikir dia baru sekarang begitu tuh? Bongkar got, kemudian memerintahkan untuk membersihkan sampah. Anda pikir baru sekarang? Dari dulu. Suka atau tidak suka, rakyatnya suka. Kan kita baru melihat kemarin survei dari indikator Burhanuddin Muhtadi, kepuasan rakyat terhadap kepemimpinan Deddy Mulyadi itu adalah 94,5%, di atas dari gubernur-gubernur yang di Pulau Jawa lainnya. Dan saya senang beliau selalu menanggapi kritik dari manapun dengan cara yang sangat santun, sangat elegan. Kadang-kadang dia bilang, saya ini hanya ingin berbuat baik, tolonglah berhenti ngatain orang yang mau berbuat baik. Anda boleh setuju atau boleh tidak ada masalah. Saya bersaksi karena dari pertemuan beberapa kali dengan beliau, saya melihat beliau itu real banget gitu, dari hati. Jawa Barat, tapi efeknya itu menggaung, namanya itu ke nasional. Iya, Bener kan? betul, betul. Dari Jakarta sampai Papua orang kenal dia. Iya betul. Bahkan di Jakarta juga banyak ngefans. Iya betul. Menurut abang kenapa orang suka Deddy Mulyadi? Ya karena kinerjanya bagus. Jadi nggak asal cuman ngomong-ngomong aja, dia langsung terjun ke lapangan ya. Oh, semangat nih. Iya, Ini Kita jarang yang gitu bang ya? Gitu, ya betul. Pemimpin kayak begitu ya? Iya sih. Nah, ini kayak sip. Nah, ini bener bang ya, Iya, Pak Bang. betul. Kalau abang ngelihat Deddy Mulyadi itu dia memang kiprahnya baru Jawa Barat. Iya. Dia cocok nggak kira-kira untuk kiprah yang lebih besar, untuk misalnya jadi pemimpin nasional? Wah sangat cocok itu, sangat setuju saya. Jadi bisa semuanya terselesaikan dengan kinerja nyatanya, kinerja di lapangannya, langsung terjun ke lapangan. Mau bang, Gitu. abang dari tadi ngomong kinerja nyata. Emang pemimpin lain nggak kerja nyata? Nah, nyata, tapi yang kelihatan dia kan ada sosial medianya ya. Seperti itu. Dia lagu dibilang dia gubernur konten, salah nggak tuh? Ya, nggak apa-apa. Yang penting ada kerjanya. Iya juga ya, iya. Kelihatan, Oh, ini konten tapi beneran kerja Iya, kan? Maafnya ada konten yang memang pura-pura kerja, beda kan ya? betul, Nah, betul. menurut abang dia ini konten beneran kerja. Kerja dan konten juga sepertinya. Tapi dia kan uangnya juga dari konten buat dibagi-bagi tuh. Iya, nggak apa-apa. Yang penting semuanya bisa baik dan bisa semuanya terselesaikan masalah-masalahnya. Nah kalau saya bilang bahkan Deddy Mulyadi itu orang yang cerdas. Konten ada, dia manfaatkan konten, lalu dia punya penghasilan dan itu untuk menolong rakyat. Kan tambah keren menurut saya malah. Tambah, itu pasti itu keren sekali itu. Jadi semuanya bisa dapat juga kan dari konten-kontennya mereka gitu. Nah betul bang. Oke, abang sebagai guru ya. Iya, siap. Kita seringkali berlaku tidak adil. Berlaku tidak adilnya apa? Seringkali orang-orang yang berdakwah mengejek imam-imam yang ada di kampung kita, yang bacaannya tidak begitu sempurna, qiraatnya tidak begitu menarik. Kemudian juga diperbandingkan dengan Masjidil Haram, tidak adil. Kenapa? Imam di kampung kita, satu, hidupnya bukan hidup dari mengimami, ngimaman macul terus kah sawah, ngimaman poe pare itu kahujanan, ngimaman pamajikan di imah gogorowokan. Dia tidak fokus menjadi imam. Yang itu yang pertama, artinya dari sisi keikhlasan dia lebih ikhlas dari siapapun, tanpa digaji oleh DKM-nya, tanpa digaji oleh negara. Dia mengabdikan diri secara total menjadi imam, menjadi khotib, mengajar anak-anak di surau, mengajar anak-anak di pengajian-pengajian. Menurut saya bisa jadi yang dekat dengan Allah adalah dia, bukan yang di Masjidil Haram, tanpa membandingkan. Kalau yang di Masjidil Haram berapa gaji dalam setiap bulan? Rumahnya dijaga, kemudian dia spesifikasi imam, kemana-mana didampingi, lebih gagah dari gubernur Jawa Barat. Wajar. Aki-aki di Ciwidey subuh-subuh kudu hudang, adana gogorok-gokan, nges adan capek-capek wanu datang hiji-hiji acan. Anu tukang umroh ge datang di lembur nama rajin soten keur umroh. Kemudian ada satu peristiwa ini yang azan di masjid
saking pusingnya ketika azan subuh tidak ada yang datang, kemudian dia berinisiatif adzan jam 9 pagi. Pada waktu adzan jam 9 pagi semua orang datang, ngamak. Sia gelo cenah moanya adzan jam 8, ada naon sia teh? Si aki yang adzan jawab, sia nu gelo mah. Ku aing di adanan subuh sia teu datang, di adanan jam 8 sia datang. Artinya bahwa negeri ini tidak kurang orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Orang-orang saleh adalah orang yang setiap hari tekun mengajar ngaji anak-anaknya di surau-surau, ditajuk-tajuk, dilanggar-langgar. Orang yang tekun setiap hari azan, orang yang tekun setiap hari ngimam, orang yang tekun setiap hari khutbah meskipun jamaahnya terbatas, tapi dia tidak pernah datang ke bupati untuk meminta honor. Itulah orang-orang hebat di negeri ini. Jadi kalau kita ingin minta doa, mintalah doa pada dia, karena dia teruji menjadi orang yang ikhlas dalam hidupnya. Kalau kita ingin mencium tangan, ciumlah tangan dia, karena tangan dia lebih suci dibanding tangan yang lain. Dia mau mengorbankan diri dan waktunya demi peradaban, demi pendidikan, dan demi masa depan. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season kedua, di mana di sini kita bisa menyaksikan hal-hal menarik, hal-hal unik, entah itu disampaikan oleh Bapak Helmi Yahya maupun dari netizen, dan yang lebih menarik lagi ketika kita menyimak cuplikan pidato yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Terus terang, setiap kata yang terucap dari Kang Deddy Mulyadi rasa-rasanya seolah-olah kita terhipnotis. Rasa-rasanya bahwa Kang Deddy Mulyadi seolah-olah sedang diperhadapkan dengan keadaan yang benar-benar pemimpin yang bijaksana, yang benar-benar pemimpin yang mampu untuk mengarahkan, mampu untuk mengayomi masyarakat, mampu untuk mengetuk pintu hati semua orang yang ada di hadapannya. Kalau kita perhatikan pidato-pidato yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, mungkin kita akan sepakat dengan hal yang disampaikan oleh Bapak Helmi Yahya dalam cuplikan video tadi, bahwa semuanya mengandung daging, tidak ada tulang. Artinya bahwa Kang Deddy Mulyadi ini adalah sosok orator yang begitu luar biasa hebatnya. Sosok pemimpin ketika dia berorasi, ketika dia berpidato, yang sama sekali sampai detik ini pun saya belum melihat Kang Deddy Mulyadi pidato menggunakan teks. Dan ini baru pertama kali saya melihat seorang pemimpin ketika berbicara di depan publik bagaikan air yang mengalir, lancar jaya. Dan yang paling uniknya bahwa isi pidatonya itu adalah isi semua. Pemirsa, dari hal-hal yang biasa dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada kita semua, memang tidak heran bila ada segelintir orang, bila ada kaum-kaum elit, bila ada para penguasa di bangsa ini yang mulai panik, yang mulai merasa bahwa Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat hari ini merupakan sosok calon pemimpin masa depan yang harus kita waspadai. Bentuk-bentuk kepanikan yang ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi itu seringkali kita simak dalam berbagai cuplikan video, dalam berbagai media sosial, di mana ada wakil rakyat yang mulai berkuar-kuar di media sosial, di mana ada wakil rakyat yang mulai mengumpulkan warga untuk melakukan aksi unjuk rasa dan lain sebagainya. Bahkan wakil rakyat yang dulunya sempat calon tapi gagal juga ikut mengecam, juga ikut memprotes, juga ikut memprovokasi masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Subang, untuk melakukan aksi unjuk rasa.
nama Muhammad Husni yang adalah kader dari Partai Solidaritas Indonesia yang beberapa waktu lalu sempat disebutkan oleh Bupati Subang, Kang Reynaldi Putra, adalah calon pemimpin, adalah sosok yang dulunya gagal maju untuk sebagai wakil rakyat. Sehingga hari ini Muhammad Husni mulai memprovokasi, mulai mengadu domba masyarakat Subang untuk melakukan aksi unjuk rasa. Dan hal yang dia lakukan ini tampaknya berhasil, karena beliau sampai mengumpulkan para pedagang nenas yang ada di Kabupaten Subang itu untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat. Tetapi pada akhirnya saya sebagai rakyat pun mengetahui ternyata Partai Solidaritas Indonesia adalah partai penjilat, adalah partai yang tidak memikirkan tentang kemakmuran dan tentang kesejahteraan rakyat. Pemirsa sekalian, dalam berbagai kesempatan kita seringkali disajikan dengan cuplikan-cuplikan video, entah itu lewat media TikTok, media Instagram, media Facebook, bahkan media YouTube, tentang hal-hal yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Saya secara pribadi melihat bahwa di dalam diri dari Kang Deddy Mulyadi itu ada aura positif yang begitu luar biasa yang selalu memancar dalam dirinya, sehingga mampu untuk mengetuk pintu hati dari semua orang yang melihat, yang menyaksikan dan yang mendengarkan cuplikan-cuplikan video ataupun pidato-pidato singkat yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Kang Deddy Mulyadi hari ini begitu dekat di hati kita orang-orang kecil, begitu dekat di hati kita rakyat jelata, tetapi akan menjadi musuh bagi mereka-mereka yang hari ini merasa panik, bagi mereka-mereka yang kehilangan sumber-sumber untuk mendapatkan uang, terlebih khususnya para wakil rakyat yang ada di Provinsi Jawa Barat, yang selalu berjuang untuk memperoleh dana hibah, yang selalu berjuang agar anggaran efisiensi itu tidak dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, yang selalu berjuang agar masyarakat Jawa Barat bisa kontra dengan Kang Deddy Mulyadi. Tetapi saya secara pribadi mau katakan bahwa orang-orang baik seperti Kang Deddy Mulyadi, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang merakyat seperti Kang Deddy Mulyadi itu akan sangat sulit kamu singkirkan, karena beliau didoakan oleh ratusan bahkan jutaan rakyat jelata yang merindukan dan yang mengidolakan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi itu. Pemirsa, berikut ini saya akan mempersembahkan satu cuplikan video yang tidak kalah menariknya tentang ungkapan ketulusan dari seorang ibu yang berada dari Taiwan yang selalu menangis ketika melihat videonya Kang Deddy Mulyadi ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Aku tuh kok nggak tahu ya, setiap nonton video-videonya KDM, padahal aku nggak di Indonesia dan aku nggak bakalan nikmatin andaikan nanti Indonesia udah maju. Cuman nggak tahu, aku tuh pasti selalu nangis kalau ngeliatin video-videonya KDM. Nyentuh banget gitu loh, karena itu mimpi aku waktu aku masih jadi warga negara Indonesia yang berpuluh tahun. Itu aku sampai putus asa gitu, kayaknya Indonesia tuh nggak bakalan ada pemimpin yang mikirin masyarakatnya, yang mikirin rakyatnya. Tapi kali ini beruntunglah warga Jawa Barat, Allah ngirim seorang pemimpin seperti KDM. Aku tuh nggak lebay ya, karena aku udah jadi warga negara asing. Aku cuman bisa ngirim doa aja. Cuman ya itu, apa sih, nggak bisa terkata-katakan gitu loh. Makanya aku dari warga dari Taiwan, aku akan terus support. Aku rela jadi buzzer KDM tanpa dibayar. Aku rela jadi duta Indonesia tanpa dibayar untuk
menyuarakan nilai-nilai dan niat luhur seorang KDM yang akan mempunyai tujuan mulia, yaitu memanusiakan manusia. Karena aku cuman berharap setelah aku nanti mati, anak cucu saya bisa hidup di Indonesia itu seperti yang hari ini saya nikmatin di negara yang hari ini saya pijak, yaitu negara Taiwan. Di sini itu manusia dimanusiakan sekali, bukan saja manusia, tapi di sini binatang pun dimanusiakan. Padahal kalau dipikir di sini itu bukan negara yang ada agama, negara kafir. Tapi kenapa di Indonesia yang mayoritasnya orang Islam, tapi nggak ada keadilan? Dan baru mulai terlihat ada satu putra bangsa Indonesia yang punya hati nurani ikhlas, yaitu seorang KDM. Semoga video saya ini di suatu hari nanti jadi bukti yang nyata, apa yang saya mimpikan, apa yang saya doakan menjadi sebuah kenyataan. Semoga seorang KDM dikirim oleh Allah untuk menolong jeritan nasib rakyat Indonesia yang sudah berpuluh tahun menjerit, menuntut keadilan, dan semua pejabat-pejabat publik, pejabat negara itu tuli dan buta. Semoga dengan kehadiran kepemimpinan Pak Presiden Prabowo dan didampingi seorang KDM, lahirnya seorang KDM, bisa membawa Indonesia ke depan maju. Assalamualaikum dari negeri Formosa. Oke guys, itu adalah ungkapan hati dari seorang ibu tentang ketulusannya yang mencintai Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Cinta karena kebijakannya, cinta karena seorang Deddy Mulyadi dinilai adalah pribadi yang mampu untuk memanusiakan manusia. Seringkali kita memang disajikan dengan cuplikan-cuplikan video yang membuat kita mata harus berkaca-kaca, yang membuat kita harus menahan rasa tangis, dan bahkan secara tidak sadar, saya secara pribadi seringkali mengalami bahwa air mata itu dengan sendirinya hadir membasahi pipi ketika melihat hal-hal yang disampaikan, bahkan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Deddy Mulyadi di mata saya adalah sosok pemimpin yang sangat bijaksana, sosok pemimpin yang begitu merakyat, sosok pemimpin yang punya rasa empati kepada masyarakatnya, dan sosok pemimpin yang selalu mempersembahkan aksi kerja nyata dan bukan omong kosong semata. Itulah yang namanya Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang orang-orang Jawa Barat lebih akrab menyapa beliau dengan nama Bapak Aing. Dari cuplikan-cuplikan video tadi sesungguhnya kita pemirsa sekalian, antara saya dan Anda, diberitahu, kita diajarkan bagaimana caranya kita bisa mempedulikan dengan kehidupan manusia lain yang ada di muka bumi ini. Kita memang hanyalah rakyat biasa, tetapi setidaknya kita juga harus mampu untuk menaruh rasa empati, untuk peduli, untuk care dengan manusia lain yang ada di bumi ini. Karena kita semua adalah makhluk sosial, kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan, karena kita semua adalah manusia yang satu dan manusia yang lain yang sering membutuhkan namanya hubungan sosial dalam persaudaraan dan kekeluargaan. Pemirsa, semoga saja cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir yang telah saya persembahkan ke hadapan pemirsa, yang telah kita simak bersama-sama, bisa mengetuk pintu hati kita, bisa menyadarkan kita bahwa mari kita melihat, mari kita menilai para pemimpin kita dengan rasa, dengan hati, dengan ketulusan, agar kita bisa mempelajari poin-poin positif yang dilakukan oleh para pemimpin yang ada di bangsa ini. Dan seringkali pula saya mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa mari kita mendukung
Mari kita memberikan support kepada pemimpin-pemimpin yang selalu berpihak kepada rakyatnya dalam pengambilan keputusan, dalam program kerja ataupun kebijakan-kebijakan yang lahir dari seorang pemimpin itu. Hari ini di mata kita telah hadir sosok pemimpin yang begitu bijaksana yang bernama Kang Deddy Mulyadi. Walaupun seringkali kita menerima kritikan-kritikan pedas yang datang dari kaum pembenci, dari manusia-manusia dajjal, manusia-manusia sakit jiwa, manusia-manusia yang sedang panik. Ketika Jawa Barat hari ini dipimpin oleh seorang Kang Deddy Mulyadi, sosok pemimpin yang bijaksana dan merayat itu. Tetapi apapun itu, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa mari kita gunakan logika akal sehat kita, mari kita suarakan hati nurani kita, mari kita berpikir waras, dan jangan lupa pula mari kita mendoakan agar Kang Deddy Mulyadi selalu diberikan kesehatan jiwa dan raga, dan segala usahanya dan segala pekerjaannya selalu dilancarkan. Dan semoga saja Tuhan bisa melindungi Kang Deddy Mulyadi dari segala bentuk ancaman apapun. Dan kita sebagai rakyat, mari kita support terus Kang Deddy Mulyadi agar di suatu hari nanti bangsa Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang begitu luar biasa ini bisa dikelola dengan baik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan untuk membuktikan itu semua atau untuk mewujudkan itu semua, tentunya kita membutuhkan figur pemimpin yang bijaksana, figur pemimpin yang tegas, figur pemimpin yang amanah, dan figur pemimpin yang benar-benar dengan tulus hati mencintai rakyatnya. Dan untuk hari ini, saya secara pribadi baru jatuhkan pilihan saya kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan semoga saja di satu hari nanti ada Kang Deddy Mulyadi yang lain yang juga akan menunjukkan rasa empati dan kebijaksanaan mereka kepada masyarakat Indonesia itu sendiri. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata dan buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Dan dari lubuk hati pula, saya meminta bantuan kepada para pemirsa sekalian yang menyimak cuplikan video ini untuk mendukung saya dengan cara subscribe dan men-share video ini di platform media sosial kalian, agar hal-hal yang saya sampaikan bisa diedukasi, bisa memotivasi kita rakyat kecil yang lain di mana saja berada yang belum sempat menyimak suara-suara rakyat seperti yang saya suarakan hari ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Ciao, ciao.